Canggih banget nih WIB. Atau bahkan ya kalau skenario-nya kayak tadi ya, sebenarnya Angela bisa mereka ambil pertama nggak sih? Jadi kalau misalnya nanti linknya diambil, masih ada Angela juga, masih ada Alpha juga, sorry. Iya. Jadi kayak ya sepertinya prioritasnya sekarang udah bergeser ke Roamer sih untuk di first pick. Iya, Gatot Kaca masih di ban ya, karena ini hero juga masih bener-bener menjengkelkan sekali pasifnya yang dia miliki dan segala macamnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, Fanny juga bakal di ban. Siapa yang ulang tahun? Mobile Legend. Oh iya benar. Happy birthday Mobile Legend. Terima kasih sudah menjadi penyemangat hidup saya. I love Mobile Legend. Aduh, oke, balik lagi. Tadi ngomong apa Yesus, maaf. Gatot Kaca. Gatot Kaca ya. Keselin banget ya. Iya. Ban gak sih? Udah di ban? Udah. Mantap. Sama Povius gak sih? Menurut lo itu jadi satu hero yang harus di ban Gue gak? mending lawan Fovius daripada lawan Gatot Kaca. Tapi Fovius pun, iya sumpah, males banget lawan Gatot Kaca. Kayak, aduh, nggak banget, skip banget, skip nggak terkenal. Zusin, Skip kan yang akan di ban. Oke, Chip sih harusnya ya habis ini sama Suyo. Tadi Chip di ban kan ya? Chip di ban. Oh oke, Pilihan langsung kedua. iya, harusnya Chip, ya benar Chip. Chip sama Suyo. Nah itu dia ya jatah. Red side pasti bakal ada Chip di sana. Ini Blue Side kayaknya nggak bakal nge-ban Suyo. Berarti lu pilih antara lu ban Matilda atau lu ban Suyo. Ya. Kalau personally gue jadi TLAC, udah gue ambil Suyo lawan Matilda, it's fine. Bener sih. Mainin Suyo lawan Matilda Alpha. Menarik sih. Menarik sih. Tapi itu kalau dilepas ya. Alpha. Apanya Dia mereka nge-ban beda. Alpha. Beda skenario-nya sama di pikiran kita beda nih kayaknya. Gue ban Alpha. Ini Tapi pasti apa Suyo ya? ban gak sih? Oh iya. Oke, Suyo Mereka pengen ban, Matilda berarti. terus first pick Matilda masih oke lah. Ya oke lah. Matilda Julian gitu. Tetap untungnya di tim Liquid sih sebenarnya ya pada akhirnya. Iya, pada akhirnya. Sangat-sangat menarik ya. Gue malas lagi ya senario-senarioan. Selalu berbanding terbalik dengan realita. Iya itu adalah alasan kenapa lu di sini bukan di Bukan coach jadi ya. coach Bukan ya, jadi kali coach. aja kan. Kalau lu di sini nih yang bisanya ngebawel doang kayak gua gitu. Iya, gue bukan Sandal Lucas, gue bukan Cash. Bukan Casket bang, bukan Reservoir. Boy. Lu Angel Ben? Suyo lepas. Suyo gak sih? Mereka mau tuker Suyo sama Matilda berarti dari rajanya. Mereka juga nggak mau seenak itu kayak melepas satu doang enak aja. Bentar, tapi kalau Matilda PR sama apa? Alpha udah diambil Iya kan? sih, iya sih. Ini cepet sih, Matilda sama Julian gak sih? Harusnya Julian. Fovius. Povius. Tapi oke lah, combo Povius Matilda juga lumayan terkenal. Ya. Tapi sama siapa lagi ya nanti? Gila Suyo bro. Lu jadi kata yang kita kemarin Suyo. Mukulin purple buff doang. Apa? Mukulin purple buff. Suyo yang kemarin. Yang mana sih? Itu yang Oh kemarin. yang kemarin. Yang lu nyuruh gua retri. Iya. Padahal pakai Nana. Pakai Nana. Retri dari mana retrinya? Gua pakai Nana disuruh retri, bingung gua. Maaf ya Vincent. Oke. Tapi ini sekarang kita bakal lihat ya dua pilihan selanjutnya dari Suyo kayaknya di combo sama apa aja sebenarnya oke-oke aja sih. Tapi kalau misalnya sekarang menurutku prioritas di mid lane sih. Harusnya Eve masih jangan Eve sih ya, karena Jangan. Fovius. Tapi sebenarnya Eve juga masih bagus tau. Untuk melawan Fovius, benar mereka bakal ambil Eve sama Nathan. Wah, 3 damage dealer di awal ya. Halo Bigetron, butuh coach gak? Nah sekarang pikirin cara ngejawabnya nih Nathan nih ya. Lunox, enggak Lunox juga sih. Aduh tapi susah ya kalau Lunox ke Susah kalau belakangnya enggak bukan Yves ya. Lunox. Apa ya? Mungkin di sini mereka bisa pick mid laner juga sih. Yves, Untuk lawan Yves Yves-nya lagi. Lilia. Lilia ya, Lilia mungkin Faramis Oh juga Faramis bisa. aja gak sih? Faramis juga bisa sebenarnya. Kalau nggak Faramis mungkin Loi, tapi make sense Faramis sih untuk bisa nge-counter burst damage yang ada dari ketiga line up ini karena nih tiga-tiganya burst damage-nya Iya. gila Berasa, banget, berasa. sakit banget ya. Meskipun Yves sebenarnya continuous ya. Continuous. Cecilion. Tidak akan Oh. Make sense sih. Karena Oke. lu punya range advantage itu kan karena Yves juga mainin range. Berarti kita setengah jam nih nge-cast nih. Setengah Dua-duanya jam. late game. Bener ada sih. Nathan, ada Cecil. Aduh. Itu Pasti nunggu nggak sih? pertarungan yang sangat-sangat gila ya kalau Nathannya yang apa jangan-jangan mereka juga bakal main buat late game. Mereka main base defense aja udah. Iya bisa jadi dua-duanya Nunggu-nunggu nih. base defense ya kan. Heeh. Nathannya tinggal cring. Apalagi Matilda kan tarik ulur kayak Benar. serang mundur lagi, serang mundur lagi. Tapi ini Matilda Fovius bagus juga sih kombonya sebenarnya. Iya. Kayak setidaknya Foviusnya kalau udah ngedive, Heeh. biasa Fovius kalau emang udah commit Demonic Pursuit-nya atau Infernal Pursuit ya udah masuk, Pasrah. udah pasrah kan. Benar. Tapi kalau ada Matilda dia punya ini wah, Uber buat lari. Iya. Ada ya. semua Bisa ketidakadilan untuk di ngebalikin dunia dia ini. lagi dan sekarang hitchhike. cowoknya ditutup
Soalnya ganggu sih emang ya. Dari player berapa tadi itu gue lupa lagi. Player berapa yang main Cho? Player, bentar ya. Bentar, 7 itu 7 kan Joy. Males mikirnya. Berapa ya? Tapi aku penasaran Ya deh gue lupa jadinya. lah pokoknya player itu. Anggap saja Yawi. Anggap saja Yawi. Hayabusa di ban, mereka masih mencoba untuk mengerucuti jungler option ya. Kalau misalnya mereka mau nutup lagi dan maksa buat main assassin, mereka bisa ban Bane juga di last ban mereka. Untuk dari para pemain tim Raja Radiance, mungkin ban Hilda juga bisa bagus karena kalau mereka maksa buat tim sebelah buat main assassin, mereka bisa pick Hilda di XP. Tapi aku lebih pengen nge-ban ke arah gold lane sih sebenarnya kalau kayak gini, kayak oke, mari kita bikin Nathannya bener-bener bebas dari awal, bikin prematur, ban tuh yang counter karena Nathan. Cuman banyak sih opsinya ya sekarang. Jauhead. Ini kayaknya Raja Radiance punya data sih. Harusnya. Soalnya banning mereka tuh udah sangat terarah kayak Targeted Fanny. ya. Targeted. Target banget ya. Iya. Jauhead. Siapa ya? Aku jadi penasaran. Jauhead. Spill guys, spill player TLAC. Kan udah di spill tadi. Yawi. Yawi. Kita belum tahu guys, my bad. Kita cuma berasumsi ya. Coba Maafkan asumsi-asumsi kita. Baca komen-komen. Coba, apakah ada spill? Apakah dari Pak Produser juga punya Rame spill? kali bro. Rame bro. Sangat-sangat ramai. Ya, phase terakhir. Last ban dari TLID. Bener kata Nevin, mungkin golden ban bisa, Harit mungkin. Tapi kayaknya nggak ada salah juga untuk nge-ban jungler. Lu baca nih. Kapan? Akademi nih, terus ada yang nanya Dangdut Akademi. Kita balas di Dangdut Academy. Salah. Itu gua. Cowidi. Apa? Lu Dangdut Akademi? Enggak, maksudnya itu gua pas Onyx kalah lawan AP Brand season lalu di M5, gua bilang kita balas di Dangdut Academy. King Gugun main gak? Nah itu yang jadi pertanyaan kita juga. King Gugun harusnya main gak ya? Gak tahu. Bruno ban. Pas bandnya Bruno, benar. Berarti dia nutupin posibilitas. Tapi sebenarnya ada Beatrix tau, yang masih bisa di-pick. Beatrix Nathan itu matchup yang sebenarnya cukup sering kita lihat juga kemarin dia babak ke MPL Playoffs ya. Boleh sih. Nggak terlalu buruk juga untuk ngelawan Nathan di lane. Bahkan cenderung juga cukup mengerikan karena dia punya range, dia punya burst, Renner, Bennett segala macam bisa dipakai. Mungkin Beatrix pick di sini nggak terlalu buruk juga. Mereka bakal go for Harriet. Additional damage banyak banget nih. Bener juga ya. Berarti mereka tuh jungler yang physical abis. Abis pakai Z. Iya, pakai Z. Kayak Bane nih, harusnya Bane. Iya sih, Bane masih oke, cuman ringkih banget guys sih. Bener. Kayak aku ngerasa butuh yang lebih tebel. Butuh yang bisa dekat ngeburst. Iya. Masa Link lagi? Iya. Nolan sih kayaknya Nolan make okay sense. sih. Nolan Suyo matchup yang sebenarnya bisa dimainkan cukup masih playable lah, kayak mirroring aja gerakan Suyonya, dan mungkin itu bisa terjadi, mungkin bisa menguntungkan diri juga. Tapi TL Academy. Bentar. Ini ada yang komen, ini TL Academy kenapa disembunyiin playernya? Bukan kita yang nyembunyiin. Bukan kita yang nyembunyiin, mereka yang nyembunyiin ya. Produser kita yang nyembunyiin. Tapi enggak kok, bukan player FPL kan? Ya soalnya dia bilang disembunyiin, ternyata yang main Aran dan kawan-kawan. Siapa tahu. Karena ini biasanya ya ini persiapan untuk M6. Waduh, keren juga. Khalid Terisla. Oke, ini mid lane-nya kasihan sih gua buat si Erca ntar main Cecilion di mid. Iya ya, aku suka tinggi banget. Karena ada Khalid, ada Terisla. Susah sih. Ini ada yang off effect semua gitu dari tim Liquid Academy ya. Iya, ada off effect dan ini sebenarnya draftnya TL yang pusat banget nih. Yang pusat tuh yang TL PH tuh. Dirot coy. Dirot. Ini lagunya lagi gara-gara Dangdut Academy. Ini emang hero-nya Hansa Sviana sih saya inget. Enggak. Iya kan? Hansa Sviana kan yang pakai kan? Aduh, ini pertama kali aku pakai Hansa iya. Sviana sih. Jadi gue gak terlalu tahu hero poolnya. Iya, dia pakai Deret. Makanya tadi di awal gue bilang unique hero pick bisa keluar tuh karena ya ini nih hero-heronya dia nih. Tapi kalau ngomongin Dirot ya, cukup enak tau untuk lawan Suyo. Karena dia punya armor penetration kan dari skill 2-nya. Gue ngerasa kalau di draft kayak tadi nggak enak sih.
kayak banyak banget yang bisa nyerang Bener, dia gitu, kayak bener. Khalid tinggal loncat. Di roadnya tuh gak ada mobilitas Nggak ada tinggi. escape, iya. Escape-nya juga mungkin dari Matilda ya. Terus kalau mau main surprise juga Agak susah. ya, nggak ngagetin nama. Tapi oke, let's see seperti apa gameplay yang sudah disediakan oleh Raja Raden. Sekarang kita bakal masuk ke dalam match point dari tim Liquid Academy ID di Best of 3 Series match yang pertama hari ini di game yang kedua. Di road lawan Suyo, sangat-sangat menarik untuk dilihat bagaimana di roadnya akan berfungsi dari Hans Asviana. Tapi ini pertama kalinya gue nge-cast ada hero di road ya seumur hidup gue. Masa sih? Iya. Di Road XP? Kan gue baru 8 bulan Oh, ke ML. Makanya lu Belum jangan lama. kayak seumur hidup gue lebay banget tuh. Itu kan seumur hidup gua. Tapi ini dia langsung ada pressure ya dari player 4. Ini yang sebenarnya sangat-sangat bagus dari Khalid Rome. Prio tinggi yang bisa diberikan, apalagi dengan pasif pergerakannya ya, dengan menggunakan pasir-pasir tersebut untuk bergerak lebih cepat lagi. Ini bisa membantu player 5 untuk enak banget laningnya ngelawan Ercha. Apalagi Ercha punya extra range untuk bisa nge-punish player 5 kalau misalnya dia overstep. Ya itu bisa dimanfaatin banget sih, tapi butuh stuck dulu sepertinya buat sekarang. Buat RC-nya sendiri, sementara player 4 yang udah mulai memberikan beberapa gangguan, ini juga harus hati-hati sih. Karena lihat, satu pergerakan dari Hans Asviana yang hampir memakan korban. Tapi at least dia berhasil memakan satu buah flicker dari player keempat. Itu power di road dari Hans Asviana yang udah ditunjukkan di awal. Tapi nanti kalau misalnya di mid game, kita tahu ini hero yang cukup ringkih ketika masuk ke late game juga. Iya. Makanya dari Raja Radiance harus cepat mungkin untuk bisa mendominasi game ini. Agak 11-12 juga kayak Martis ya, agak fall off di late game. Tapi itu dia sudah ada satu pergerakan dari player 7 mengunci Hansoboy. Mau kemana? Langsung dikasih panah aja, bukan Mia. Dan Suyonya pun sangat-sangat mengerikan dengan power spike tersebut. Iya, range Suyo tuh jauh banget sih. Itu yang kayak ngebuat dia juga cukup OP buat sekarang. Tapi bergeser terlebih dahulu ke turtle yang pertama di 2 menit yang pertama. Kontesnya harusnya bakal cukup imbang sih, sama-sama fighter. Cuman masalah zone out pun kayaknya masih oke lah. Ada Popeus di sebelah kiri, kita masih ngeliat adanya Khalid dan juga Terizla. Jadi kontes bisa banget dilakukan untuk di turtle yang pertama. Ya, turtle pertama dan GR sekarang akan membuka jalan ya. Hanya akan memberikan beberapa poking terlebih dahulu. Player 6 sudah mendekat dan ternyata langsung dipunish. Rengo tidak bisa bergerak sama sekali dan arah belum dibuka penalty zone. 3 pemain tertangkap dan pergerakannya akan dilangsungkan. Ercha dapetin kill, trade 1 tukar 1, tapi player 2 akan maju. Raging Sandstorm belum ada tapi dia maju modal nekat dan player 7 dapetin turtle-nya. Player 5 itu dia. Raging Sandstorm keluar tapi hanya 1 pergerakan yang cukup menguntungkan Raja Radiance karena tadi player dari player 4 harus tumbang. Second Eagle ke belakang menangkap dan mengunci. Player 7 tumbang Suyonya dan langsung dipunish. 2 tukar 3. Itu dia ya. Fight yang cukup intens, cukup lama juga bahkan dari kedua belah tim Liquid Academy ID yang entah kenapa Suyonya malah ke trap ya, padahal tadi bebas banget loh buat dapetin turtle-nya. Satu pergerakan yang bagus dari GR sebagai Matilda karena dia bisa mengeksekusi mistake-mistake yang cukup minor sebenarnya tadi. Dan let's see untuk bergeser ke arah objektif selanjutnya karena masih cukup banyak pertandingan gold yang bisa mereka manfaatkan di 1,5 menit sebelum pertandingan gold menghilang. Salah satunya adalah ke area top lane player 1 yang harus berjuang sendirian sepertinya untuk saat ini. Kecuali memang dan kehadiran dari Khalid mungkin akan memberikan sedikit perbedaan. Khalid yang aku lihat ini Khalid yang aktif banget ya dari tadi. Iya, aktif banget. Emang itu sih Khalid Romer ya. Nathannya juga bakal, alasan kenapa juga Nathan yang di-pick selain Khalidnya juga ada, ya Nathannya bakal cuma fokus farming doang. Dia nggak terlalu bakal fokus untuk cari kill. Dan Nathannya juga bakal dibiarkan untuk nge-scale ke arah late game. Jadi Khalidnya bebas bergerak sebagai player kelima untuk mengganggu para pemain Raja Radiance dengan pressure tinggi, prio tinggi yang diberikan oleh seorang Khalid. Apalagi dengan pasif yang tadi sempat gue katakan juga, pergerakannya akan lebih cepat untuk melakukan rotasi. Dan sekarang dari Raja Radiance mereka masih memimpin dalam segi kill, tapi pressure terbukti mereka kehilangan pressure. Iya sih. Dari pressure-nya udah mulai kendor sepertinya buat sekarang, tapi masih ada objektif kedua yang bisa ngebuat pressure-nya naik lagi dari kedua belah tim. Dan sejauh ini Hans Asviana dengan 2 assist level yang ke-7 harus segera mengejar 1 level jika ingin disamakan dengan Suyonya. Dan ya kayaknya nggak bisa sih.
Free banget nih. Free banget, dan gue nggak ngelihat draft yang sebenarnya bisa memberikan setup enak ya bagi Raja Radiance untuk dapetin turtle ataupun objektifnya. Kayak di draftnya kalau mau maju harus buka Spectre Step, terus mungkin retry atau mungkin nge-pop Abyssal Strike, dan ini pun di draft yang nggak punya petri kan, jadi agak susah buat naruh mereka in place, dan Circling Eagle pun akan dibuka. Namun hanya akan mengganggu saja TL Academy ID, tidak ada komitmen untuk nge-dive ataupun maju ke depan. Second Clause juga satu-satunya zoning tool dari Raja Radiance untuk bisa mengakses team fight tersebut. Starlium Sight didapetin oleh Hanzo Boy, tapi itu belum menjadi power spike-nya. Harus membutuhkan 2 item lagi sepertinya. Sebenarnya bisa sih combo Dirot sama Matilda ya. Ini mungkin banget terjadi buat sekarang, tapi hati-hati karena sekarang Rango Chope sudah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Real World Manipulation yang berhasil dibuka juga memakan 1 korban, tapi player keempat hampir saja kehilangan nyawanya, dan untungnya masih ada beberapa movement, masih ada 1 buah flicker yang bisa dimaksimalkan untuk menyelamatkan dirinya. Tapi pada akhirnya Raja Radiance juga berhasil men-secure 1 auto turret di area top lane, meskipun pertukaran juga terjadi di bagian bawah. Ya, ini sangat-sangat worth it, dapat turret, dapat Nathan-nya juga ya dari player 1. Iya, udah sedangkan Nathan-nya akan diperlambat gerakan. Tapi di Federal Heaven udah jadi OTW ke arah Starlium Side dengan Azure Blade dan juga Container akan masih menunggu bagaimana mungkin adanya scaling potential, tapi foto sudah disiapkan juga oleh GR untuk memberikan extra healing dan juga shielding bagi Raja Radiance. TL Academy ID mereka tahu win condition mereka adalah late game, jadi mereka nggak terlalu memaksa team fight. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin early team fight pun, Raja Radiance cukup mengerikan. Di Herald ini adalah menjadi power spike-nya di menit-menit 6, menit-menit 7. Fovisi juga bisa lompat ke belakang untuk menangkap Yves-nya, dan sebenarnya dari para pemain TL Academy ID nggak ada yang bisa terlalu nge-peel dari Fovisi juga. Jadi ya mereka cuma akan mengandalkan penalty zone ataupun Raging Sandstorm untuk digunakan secara defensif, mengusir dari Fovisi yang kalau nantinya dia bakal buka internal pursuit. Oke, let's see. Dengan turtle yang udah mau di kontes kali ini, Real World Manipulation yang sudah mulai terbuka, tapi tiba-tiba dibagi ke berbagai arah yang berbeda. Bahkan player 1 masih fokus untuk mendapatkan auto turret di area mid lane. Rango capek dengan darah yang sudah tertetes, akhirnya berhasil take down di tangan Susuyo, tapi Hanzo Boy diam-diam juga mendapatkan 2 sosok pemain penting dari tim Liquid Academy ID, dan sekarang turtle langsung menjadi milik dari Raja Radiance. Tangan Hans Asviana dan satu bad impact terakhir yang memakan korban langsung ke arah Yves. Bad impact yang connect tadi dari Ercha. Dan ini agak sedikit mengerikan ya untuk TL Academy ID. Fakta bahwa mereka dapetin pick ke arah Suyo untuk pertama kalinya. Entropy dibuka sama Force untuk mengejar player 1. Sayangnya dengan Entropy dia masih berhasil untuk berlari. Dominance Ice sudah didapatkan oleh player 6 untuk memperlambat gerak dari para pemain Raja Radiance. Tapi kembali lagi dengan Suyo pick ini, Suyonya belum terlalu banyak mendapatkan prio. Bahkan belum terlihat semengerikan itu, karena biasanya emang Suyo bakal di pick dan bakal snowballing banget, lu butuh snowball dengan Suyo. Dan kalau kita ngomong mungkin objektifnya 2 dari 3 didapetin turtle-nya, tapi tetap ini di road kayak nggak kesusahan gitu. Padahal kita tahu Suyo ini juga hero early ya sebenarnya, yang dari level ketiga udah bisa ngasih impact yang cukup besar, tapi tadi titik baliknya ada di perebutan objektif turtle sih. Kita ngelihat tim Liquid Academy ID yang terpisah banget gitu dari team fight-nya. Nathan-nya kemana, terus juga Suyo-nya kemana. Gak ada satu harmonisasi yang mereka buat berbanding terbalik dengan Raja Radiance yang mereka tahu targetnya mau ke arah mana. Bahkan Hanzo Boy juga udah bebas gitu untuk dapetin 2 poin eliminasi. Gak ada yang fokus ke arah Hanzo Boy-nya sama sekali. Dan sekarang tim Liquid Academy ID dalam bahaya yang besar karena 3 pemain bakal langsung menabrak masuk, dan player 7 akan langsung hilang dalam sekejap. Jadi kerugian yang cukup terasa. Penalty zone-nya miss, sayang sekali. Wah, itu banyak sih yang miss. 3 loh. 3 penalty zone RWM dan player 4 langsung hilang, dipunish oleh Hans Asviana. Ini tentunya tidak menjadi hal yang didambakan oleh tim player dari tim Liquid Academy ID. Sayang sekali, dan dive akan tapi langsung karena Entropy secara defensif dari player 1 untuk berlari jauh dari tier 2 turret di atas, dan Lord sudah spawn. Ini Raja Radiance harusnya punya prio untuk dapetin turret ataupun Lord ini. Dan bahkan player 5 harus terbakar. Ini Cecily on late game pun gak main-main tau. Iya ya, makanya range-nya juga cukup jauh untuk bisa dijangkau sama para pemain dari tim Liquid Academy ID. Kecuali memang mereka bisa ciptain momen yang bagus banget. Masalahnya tadi selanjutnya aja langsung ngilang gitu kena bad impact. Dan akhirnya Raja Radiance juga udah mulai kembali lagi ke track mereka. Mereka dapetin objektif selanjutnya yaitu Lord yang pertama.
Lord yang akan cukup krusial. Sementara tim Liquid Academy ID, wah ini udah mulai jadi tanda bahaya sih. Mereka kayaknya udah mulai main defensif aja gak sih buat sekarang? Karena kalau mau kontes teamfight, kayaknya teamfightnya udah gak imbang juga buat mereka. Bener, dan Raja Radiance pun mainnya pinter banget. Mereka ngandelin bad impact dan sanguine calls untuk nge-poking TL Academy ID. Mereka nggak serta-merta mau nge-dive ke belakang dan commit ke arah dive itu. Mereka bisa juggle dan bermain tarik tambang di teamfight-nya karena mereka juga punya Matilda ya. Kenapa Dengan jadi guiding tarik wire. tambang Karena tiba-tiba? ya, tarik ulur gitu. Iya. Daripada tarik ulur kan sakit hati gitu. Oke, dan sekarang udah Tarik terlihat tambang. satu inner turret yang berhasil di secure. Lord sudah berjalan dari area top lane. Akan coba untuk dikawal 5 pemain sepertinya. Tapi Nathan harusnya cukup powerful sih buat nge-clear. Asalkan dia nggak tumbang. Ya bisa, aman sebenarnya. Apalagi Lord pertama ya. Jadi masih cukup relatif aman untuk dimainkan oleh seorang Nathan. Base defense lagi-lagi akan menjadi pilihan satu-satunya bagi TL Academy ID untuk bermain. Dan kalau kita lihat sekarang Raja Radiance, mereka bermain sabar juga, nggak terlalu ingin engage. Sementara player 6 diganggu dia, di isolate. Ini player 6 pun agak sulit untuk dapetin engage ke dalam dengan penalty zone-nya. Karena para pemain Raja Radiance, mereka spacing-nya juga bagus. Mereka nggak terlalu berkerumun ke satu titik. Yang dimana Matildanya pun bisa menyelamatkan dengan guiding win. Bener sih, sinerginya kelihatan banget ya dari GR yang terbukti dengan 9 assist, 100% teamfight participations. Dan untungnya masih ada satu orange buff yang berhasil di-secure. Meskipun tanpa retribution yang ketiga tadi dari player 7, itu jadi satu plus point juga karena mereka dalam kondisi susah juga sih buat cari duit sekarang. Karena semuanya udah mulai diinvasi, perlahan tapi pasti. Tapi yang paling berbahaya memang Cecilian yang udah mulai jadi ini sih. Karena mau setebal apapun itu ketika Cecilian udah punya ya item-item penet atau kayak Wishing Lantern ya selesai semua. Iya, itu Wishing Lantern udah jadi tadi ya. Wishing Lantern sebenarnya juga cukup bagus di tangan Cecilian karena satu memberikan burst damage dan dua setelah bad impact-nya ngeproc ada satu projectile dari pasif Wishing Lantern yang bisa menambahkan damage tambahan juga ke TLAC. Kayak Batfish-nya dia ya? Iya, jadi kayak Batfish mini gitu loh. Ya emang cukup membantu juga untuk Cecilian menambahkan extra damage. Dan TL Academy ID lihat mereka nggak bisa keluar dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma mau main late game. Ini Nathannya kalau nggak salah juga belum punya Holy Crystal jadi susah. Bisa lagi gelakan dibuka ke arah dua pemain. Coba untuk knock up namun tidak ada follow up yang akan dimainkan oleh Raja Radiance. Bahkan tadi dari seorang Khalidnya harus bermain dengan Quicksand Guard untuk dapetin sustainability. Lord 8 detik. Tapi bagus sih dari tim Liquid Academy ID tadi mereka nahan gitu ya, nggak mau maksa ke arah team fight juga karena udah jelas mereka bakal cukup merugi kalau misalnya tadi dipaksakan. Nah sekarang kontes Lord yang enhance, apakah mau coba untuk melakukan kontes saat ini buat tim Liquid Academy ID dengan gap 3000 perbedaan gold. Dan sebenarnya kalau ngomongin ke arah gold laner ya, ini Nathannya masih lebih unggul kok secara leveling. Jadi ya secara atribut mungkin mereka lebih unggul, tapi secara power hero karena ada Cecilian ini yang bikin pusing 7 keliling sih. Karena mereka benar-benar harus mengkalkulasikan gimana caranya untuk ngincer si backline terlebih dahulu, gimana caranya untuk men-shutdown juga ke arah Matilda yang bisa membuat teamfight-nya jadi cukup panjang. Iya, mereka butuh sesuatu bisa membantu mereka mengambil turtle ataupun lordnya, tapi kayaknya nggak bakal terlalu dikontes unless Suyonya mau make a play dengan retribution. Masalahnya zone ini dilakukan dengan satu musuh eagle kan. Sandstorm connect, entropy ke belakang. Penalty zone-nya sempurna, namun Hansa biar dapetin lordnya, namun tidak ada follow up sama sekali. Penalty zone-nya sia-sia dan para pemain TL Academy harus mundur. Lord didapatkan dan para pemain TL Academy ID hilang 2 orang. Tapi oke sih, mereka udah berhasil dapetin ke arah Cecilian nih akhirnya pecah telur. Dan yang tumbang pun tipikal ya defender gitu, bukan tipikal yang kasih output damage. Sehingga harusnya Lord kali ini masih bisa di meltdown, masih ada power dari Nathan, dan masih ada power dari Suyo, bahkan dari Real Woman Price. Tapi ternyata Hanso Boy mengambil resiko untuk langsung masuk dan menghilangkan satu pemain penting Nathan yang berhasil di take down. War meledak, hilang Nathannya. Itu tadi combo Chrono Dash gak sih? Dan dengan pasif Chrono Dash dia langsung hilang begitu saja. Ini Nathannya tiba-tiba hancur lebur. Hanso Boy mega kill sama Unforce juga dibuka. Berdansa dia menjemput kematian ke arah para pemain dari tim Liquid Academy dan kristalnya hancur. Game ketiga akan kita saksikan TL Academy ID. Draft yang cukup meta. Tapi apa itu eksekusinya? Berantakan.
Ya, tapi Raja Radiance dengan direct yang sempat saya ragukan di awal ternyata bisa memberikan dampak yang begitu positif. Tapi Handsome Boys ini Harriet-nya yang gila, Harriet yang mau ambil resiko, Harriet yang berani banget untuk langsung masuk ke bagian depan. Dan jangan lupakan Matilda dari GR. Tadi terakhir kita lihat 1% team fight participation, mungkin sudah mulai bertambah untuk momen-momen terakhir, tapi jelas ini satu sosok Matilda yang akan selalu